Saudara, judul firman Tuhannya siang hari ini adalah planted. Ya. Tertanam, ya, ditanam. Ya, Saudara. Ini agak nggak enak makanya tadi saya bilang ya, agak naik lebih tinggi lagi. Tapi kita lihat Mazmur 92 ayat 13 dan 14 ya. Ayat 13 dulu kita lihat ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Ya, nah ayat selanjutnya nih kita semua suka nih, 14 boleh lihat. Nah pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Oke, yang saya nggak bilang yang tua ya saudara ya, tapi gini, yang umurnya sudah mulai mau pensiun gitu ya, yang sepertinya sudah agak banyak gitu. Saudara seneng nggak kalau baca ayat ini? Masa tua masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar ya. Ini gemuknya bukan gemuk badannya ya saudara ya. Maksudnya ini gemuknya saudara gemuk dengan semua yang baik. Amin. Ya, nggak pas-pasan, berkelimpahan. Amin. Kalau badannya diem nih saudara, tapi kalau dibilang dompetnya gemuk suka nggak? Oh maunya kurus aja ya. Ya, semuanya di sini katakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tapi ayat 13 mundur lagi tadi media. Ini yang kita mau belajar nih saudara. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, tapi ini masalahnya. Mau gak kita menjadi tanaman yang ditanam? Jadi saya katakan sama saudara, mungkin buat saya sendiri untuk memikirkan hal ini agak sulit gitu ya. Kenapa sulit? Karena saya tahu beberapa dari jemaat kita itu kan, kita itu mungkin ada pendatang gitu ya. Ada yang kita dari luar kota, terus kita sekolah di sini, atau mungkin kita lagi pas tugas dinas di sini gitu ya saudara ya. Jadi mungkin untuk saudara ngomongin hal ini maksudnya gimana nih Pak ya? Saya juga nggak ngerti gitu ya saudara. Tapi coba kita mulai minta pewahyuan Tuhan gitu ya. Karena pastinya ketika Tuhan berbicara tentang hal ini itu terlalu luas gitu ya, terlalu besar gitu ya. Ditanam di bait Tuhan, ini jelas ya saudara bahwa gini, saya bukannya lagi mau ngomong gimana ya, tapi maksudnya gini, saudara sebagai jemaat kita harus jadi jemaat yang tertanam. Amin. Tadi saya katakan di samping banyak alasan yang lain gitu ya, banyak alasan yang lain seperti mungkin saya kan pendatang Pak, saya kan hanya kerja di sini, saya kan hanya mungkin sekolah di sini. Oke. Berapa lama pun saudara ada di sini gitu ya. Kita percaya hidup kita ini kan bukan mau-maunya kita gitu kan saudara. Jadi kalau misalnya saya puji Tuhan saya udah 2 tahun di GBI Fatmawati atau mungkin saya baru 1 tahun gitu. Saudara berapapun lama kita di sini gitu ya saudara. Jangan pikirkan dulu tentang yang alasan-alasannya. Tapi kita coba tarik kebenarannya di sini bahwa gini. Tuhan mau sebagai tumbuhannya Tuhan, sebagai tanamannya Tuhan, kita adalah tanaman yang tertanam di bait Allah. Bukan tanaman yang jalan-jalan, saudara. Ya, di sini yang suka menanam pasti akan akan tahu ya bahwa tanaman tuh nggak bisa dicabut-cabut sering gitu ya. Harus benar-benar ditanam dengan baik. Dan saya bersyukur, saudara. Kenapa saya berani ngomong ini di sini? Karena buat saya di sini semua jemaat adalah jemaat yang tertanam. Ya, this is your home. Ya, saya nggak lagi ngomong muluk-muluk ya saudara. Saya nggak lagi ngomong bahasanya anak sekarang peres gitu ya saudara. Saya nggak lagi ngomong kayak gitu. Tapi
dari hati saya, ya, saudara adalah orang-orang yang menanamkan dirimu di tempat ini, menanamkan dirimu di rumah ini. Dan saya minta doa dari saudara semuanya di sini. Doakan kami, ya, para pendeta-pendeta ini, para hamba-hamba Tuhan ini, supaya kami, kalau kami menjadi gardener gitu ya, kami menjadi pengelola kebun, pengelola taman, kami menjadi pengelola taman yang baik. Amin, ya. Doakan saya, ya, doakan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di sini, ya. Saudara, berapa tadi saya katakan, berapa lama pun kita ada di tempat ini, buat kami, saudara adalah kepercayaan Tuhan. Saudara adalah tanaman Tuhan. Amin. Nah, kita mau lihat sebentar saudara, ya mungkin kita udah sering belajar ini dulu ya, apalagi di tema rumah ya. Nah, sekarang ada next slide, ada visitor dan ada family. Ya. Di gereja ini tadi kita mau jadi keluarga ya, kita mau jadi family ya, bukan hanya visitor. Visitor itu saudara bayangin aja kalau saudara ke mall, pulang dari sini saudara ke mall cari makan ya. Di mall itu orang come and go, datang dan pergi. Orang gak tinggal di mall saudara. Orang datang dan pergi. Dan orang itu kalau ke mall cari keperluannya. Betul? Ya. Saya lagi pengen makan ini nih, adanya di mall misalnya Pondok Indah gitu ya. Saya lagi pengen makan kuah-kuah nih, adanya di mall Senayan gitu. Jadi sesuai dengan keperluan. Ya. Dan kalau di mall tuh orang shopping, jalan-jalan, benar ya saudara, sesuai dengan mood. Lagi inginnya ke mall mana nih hari ini gitu ya. Oke, mungkin suami istri lagi tanya sama suami istrinya, enaknya habis gereja ini kita ke mall mana nih gitu ya. Itu kan sesuai dengan moodnya gitu ya. Kayaknya enaknya hari ini kita ke mall ini gitu ya saudara. Nah sesuai dengan mood ya. Dan sifatnya tadi, mutualisme, jual beli. Ya, ada sesuatu yang kita butuhkan di sana, ada sesuatu yang kita bisa dapatkan di sana, sehingga kita datang ke sana. Tapi beda dengan sebuah rumah. Saya mau saudara bayangin rumah kecil, tempat dulu engkau dilahirkan gitu ya. Rumah yang kecil, rumah yang sederhana gitu ya saudara ya. Di dalam rumah orang akan stay di situ, bukan menjadi pengunjung. Ya, boleh ke mall saudara. Jadi saya nggak gembala yang posesif gitu ya. Kamu ke gereja mana kamu gitu kan? Kok kamu ada di gereja ini gitu ya? Saudara nggak apa-apa, tenang aja ya. Ya, jadi bukannya terus nggak boleh jalan-jalan di mall, harus di rumah terus. Nggak juga gitu ya saudara. Boleh ke mall kan boleh ya saudara, cari makan, cari keperluan kita gitu. Tapi kita mau jadi orang-orang yang ditanam, stay. Ya. Dan di rumah itu judulnya adalah deeper relationship. Hubungan yang lebih dalam. Ya. Kita yang datang di ibadah 2 ini, belum tentu juga kita ada di deeper relationship ini. Di mall kan kita kalau ketemu kenalan kita cuma gini, hai. Gitu ya saudara ya. Bisa jadi kita sama teman-teman gereja kita coba lihat kiri dan kanannya ya. Oke, jangan-jangan kita hanya sebatas hai. Benar ya saudara. Ini memang tadi saya bilang, maaf ya kita kayak tenggelam sedikit gitu ya saudara. Karena ternyata namanya rumah itu stay dan hubungannya lebih dalam. Ya namanya serumah berarti udah suami, istri, orang tua, anak. Hubungannya sudah lebih dekat, hubungannya lebih dalam. Ya. Dan di dalam rumah itu ada keterbukaan. Di dalam rumah kita mau untuk menjadi apa ya, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya bilang vulnerable gitu ya. Kita mau jadi rentan gitu loh. Kita mau jadi mungkin terlihat sepertinya aku rapuh gitu kan. Kan ada orang kadang-kadang kalau minta didoain, maaf ya pastor, kok saya kayaknya cengeng banget. Ya enggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Ya kita namanya kita di rumah, bener enggak? Kok saya kayaknya berdosa banget, kok saya kayaknya main-main banget sama Tuhan gitu ya. Saudara, enggak banyak orang loh mau terbuka dengan hal tersebut.
Banyak orang hanya mau terlihat baik-baiknya saja, prestasi-prestasinya saja. Ketika, lihat nih aku pelayanan, lihat nih aku hebat, aku baik gitu. Baru mau dilihat gitu. Tapi justru dalam rumah kita bisa terbuka dengan apa adanya kita. Ya. Dan ya itulah rumah gitu ya saudara. Kemudian ya di dalam rumah kita bisa saling membangun. Dan hubungannya tuh ada ikatan yang namanya covenant, ikatan yang namanya perjanjian, saudara. Bagaimana dengan gereja ini, rumah ini? Mungkin kalau saya bilang masih jauh dari kata rumah tadi ya. Mungkin masih belum sampai di sana gitu ya saudara. Tapi saya bersyukur kita ada dalam perjalanan ke situ gitu loh saudara. Perjalanan ditanam di bait Allah. Memang ada banyak orang apalagi zaman COVID dulu gitu ya bilang, gereja tuh kan kita. Ya. Kita bisa ibadah di mana aja gitu kan. Kan kita bisa, dan itu tidak mengurangi arti gereja memang benar saudara. Tapi gini, ada satu hal yang mungkin bukan hanya satu hal ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya juga gak bisa jelasin, sulit jelasin. Tapi ketika kita berkumpul bersama-sama sebagai saudara seiman seperti ini, itu ada power yang beda saudara. Ada kuasa yang berbeda yang kita gak bisa jelasin. Dan ternyata model family businessnya Tuhan adalah model yang tertanam. Bukan model yang pindah-pindah gitu loh saudara. Saudara pun juga kalau setelah ini gak tertanamnya di sini juga gak apa-apa gitu kan. Kayaknya saya belum cocok pastor, saya tuh sebenarnya tertanam di itu. Ya go there gitu ya. Kenapa? Karena polanya Tuhan untuk membangun keluarganya adalah gini saudara. Tuhan itu kan gak kelihatan, bener gak? Tuhan mau hari ini kita menanamkan diri kita di sebuah keluarga yang kelihatan. Gitu ya. Di dalam apa yang mungkin kelihatan dengan mata kita. Karena sama seperti Alkitab bilang ini, kamu gak mungkin berkata kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan saja kamu tidak mengasihi. Jadi sebenarnya yang kelihatan ini adalah mungkin gini bahasanya saudara, jembatan. Karena Tuhan tuh kan tidak kelihatan, unseen, ya, untouchable gitu, kayaknya jauh banget gitu kan saudara. Tapi dengan yang kelihatan ini kita belajar untuk bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan. Sama seperti pernikahan. Ya, dalam Efesus 5 dikatakan rahasia ini besar tentang suami dan istri, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Semuanya lagi menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tadi dikatakan ketika kita tertanam di rumah Allah kita, boleh media bantu tampilkan lagi tadi ayatnya. Mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas itu berbicara bertumbuh saudara. Di mana? Di pelataran. Ini menarik gitu ya. Kenapa menarik? Karena gini, rumah itu punya halaman. Benar? Atau mungkin kita bisa sebut pelataran. Ketika kita tertanam di rumah Allah kita, maka kita akan bertumbuh di pelataran. Maksudnya apa saudara? Artinya gini, ketika saudara bertumbuh, pertumbuhanmu itu bisa dilihat orang. Karena pelataran itu kan semua orang bisa lewat, bener gak? Semua orang bisa lihat. Kenapa Tuhan mau ketika kita tertanam, kita akan bertumbuh dan banyak orang akan melihat kita. Dan mungkin tetangga saudara akan bilang gini, Bu, kok ibu sekarang beda sih gitu ya. Kok ibu sekarang kayaknya lebih gampang senyum gitu misalnya ya. Kok bapak beda sih, sekarang bapak murah hati gitu misalnya. Kok ini, jadi saudara harus ada perubahan yang kelihatan di pelataran saudara. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan tertanam ini. Ini kan media boleh bantu tampilkan next slide. Nah ini saudara, tenang saudara ya. Tadi awalnya aja agak deg-degan gitu ya. Tapi setelah masuk ini sebenarnya nggak lagi ngomongin gereja-gerejaan ya. Terus terang saudara, saya ini pendeta.
Saya tahu kebenaran, saya nggak boleh ngajarin jemaat yang nggak benar juga gitu ya saudara. Saya juga nggak boleh ajarin jemaat main gereja-gerejaan gitu ya. Puas hanya sekedar hari Minggu, saya sudah ke gereja gitu kan. Saya gerejanya di situ. Saudara, ini nggak lagi ngomongin gereja-gerejaan nih saudara. Ini sedang berbicara tentang kehidupan kita yang dengan kesediaan kita mau tanam. Dan saudara nggak lagi menanam hidup ini di manusia, di pendeta Joel ini saudara. Tenang ya saudara, saya juga nggak yang posesif banget gitu ya. Jadi artinya gini, saudara nggak sedang menanam diri saudara di saya, enggak. Apa yang kita lakukan di gereja ini kita lagi belajar dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Kalau mungkin tadi beberapa saudara harus pulang kampung, saudara akan kembali bekerja di daerah saudara gitu ya saudara. Dimanapun saudara kenapa perlu tertanam? Karena yang pertama kita perlu tertanam di dalam firman. Bukan di dalam manusia. Saya nggak suruh saudara bawa saudara ke diri saya terus bilang gini, ayo tanam dirimu padaku gitu ya. Enggak saudara. Saudara hanya harus tanam dirimu pada firman Tuhan. Tertanam pada firman. Ya. Jadi kenapa kita harus ada tertanam di bait Allah supaya kita bisa tertanam di firman ini. Kemudian kita lihat ayatnya Mazmur 1. Ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon. Yang apa saudara bahasanya? Tanam. Saudara planted itu adalah bahasanya family business. Itu adalah bahasanya keluarga saudara. Tuhan mau kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Yang apa saudara? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan sekali lagi saudara, apa? Firman Tuhan. Saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ngomong ini juga gitu ya saudara. Ini tiba-tiba nih ya saudara. Pendeta tuh kan banyak, benar nggak saudara? Sama seperti saudara mungkin hari ini bilang gereja kan banyak pak. Pendeta kan banyak pak gitu ya. Tapi gini, yang Tuhan ajarkan hari ini bukan kita tertanam di pendeta tertentu, di gereja tertentu, tapi di mana saudara? Firman Tuhan. Jangan saudara lebih dengerin pendeta daripada dengerin firman. Nggak apa-apa pak, yang penting hari ini udah denger khotbah dari pendeta A. Nanti sore saya biasanya dengar firman dari pendeta B. Kok khotbah terus yang didengerin? Kenapa enggak kita belajar firman? Langsung belajar firmannya sendiri saudara. Saudara kan enggak perlu perantara. Amin. Tuhan mau hari ini kita tertanam di dalam firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saya sekali lagi ya saudara, maafkan saya kalau saya posesif ya saudara. Tapi saya enggak mau juga bilang sama saudara gini, jemaat hanya boleh dengar khotbah pendeta Joel. Pendeta yang lain enggak boleh ya. Saya nggak mau ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kebenarannya nggak gitu saudara. Amin. Saudara boleh kok dengar khotbah yang lain, tapi ingat ya, bukan khotbah loh. Tapi firman Tuhan, Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya gini, saudara punya Alkitab saudara sendiri, renungkan Alkitab saudara sendiri. Baca Alkitab itu. Biarlah Alkitab itu berbicara, biarkan kebenaran berbicara. Kami hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, renungan yang saudara temui mungkin di Instagram, di Facebook, di mana gitu. Itu hanya membantu saudara. Membantu saudara kalau mungkin ada hal-hal yang, saya nggak ngerti yang ini. Oh ternyata pendeta itu jelasinnya bagus ya. Oke. Tapi gini, kita perlu firman itu dan kita perlu menanam diri kita di dalam firman Tuhan. Saudara mau pohon yang selalu menghasilkan buah pada musim? Wah,
dan buahnya buah yang terbaik. Amin. Ya, buahnya manis ya, tidak layu daunnya. Ya. Saya percaya jemaat di sini tidak layu daunnya. Ya. Semuanya awet muda. Ya. Ketemu saudara kayak ketemu saudara 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Nggak ada bedanya ya. Tidak layu daunnya. Saudara kalau orang yang layu itu, kok dia udah tua banget ya gitu ya. Tapi kalau orang ketemu saudara dan bilang gini, kok kamu nggak tua-tua sih gitu ya. Wah itu berarti gini, saudara nanti pulang nih pikir gini, berarti dia sudah tertanam. Gitu ya, oke. Kalau dia cepet layunya, jangan-jangan dicabut terus dia nggak tertanam. Makanya layu. Saudara mau semuanya berbuah, amin. Siapa yang mau berbuah-buah banyak? Amin. Kita lihat Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15 bilang gini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Bertumbuh dalam segala hal, bukan cuma satu dua hal, segala hal. Ke arah siapa? Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya suka bawain ayat ini di konseling pernikahan. Karena sebelumnya bilang gini, supaya kamu gak jadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kenapa? Anak-anak itu gampang belok kiri, gampang belok kanan. Angin suruh marah, marah. Angin suruh khawatir, khawatir. Angin suruh kecewa, kecewa. Angin suruh apa? Balas dendam gitu ya. Saudara, itu anak-anak. Tapi orang dewasa adalah orang-orang yang tahu berpegang. Apa pegangannya? Supaya nggak gampang tertiup dengan angin, saudara. Dengan teguh Tuhan mau kita berpegang kepada apa? Kepada kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Dan kita bertumbuh di dalam kasih ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam bahasa Inggrisnya bilang grow in love. Ya makanya yang menikah, kenapa saya konseling pakai ayat ini. Supaya menikahnya bukan karena fall in love, bukan karena falling in love. Saudara namanya falling itu kalau ada anak panah, panahnya kemana saudara? Kemana nih kalau falling? Ke bawah. Makanya bilang gini, dulu manis, sekarang enggak manis gitu ya. Itu kenapa? Karena ke bawah, udah biasa aja gitu misalnya ya. Tapi kalau growing in love, itu tambah lama tambah growing kan ke atas, benar gak saudara? Istri-istri akan bilang sama suaminya, kamu tambah manis gitu ya. Suami-suami akan bilang sama istrinya, kamu juga tambah manis gitu ya. Itu namanya grow saudara, bukan fall. Amin. Jangan bilang kita udah gak waktunya yang kayak gitu. Jangan dong, tambah dewasa tuh tambah mesra, tambah naik. Amin saudara. Ya, maaf ya ini karena family jadi ngomongnya ke family terus gitu ya. Geser-geser ke sono ya. Yang belum nikah gak apa-apa, persiapan buat nanti kalau kamu nikah. Oke, Tuhan desainnya growing in love. Dalam kasih bertumbuh karena Dia. Cuma gini, harus tahu pegangannya. Dan pegangannya itu adalah firman Tuhan. Biarlah kita menanamkan diri kita di dalam firman Tuhan. Nah yang kedua yang kita mau belajar, tertanam di dalam apa saudara? Saudara, gereja atau mungkin kayak komunitas kecil atau mungkin seperti komsel gitu ya. Ada yang di sini kan mungkin ikut komsel, kalau kita di gereja ini CNG gitu ya. Mungkin saya ikut kaum wanita pak, kaum pria atau misalnya apa. Ya dalam ibadah-ibadah itu sebenarnya sedang memberikan pelajaran bagi kita yang kedua ini. Poin yang kedua tertanam di dalam apa? Di dalam hubungan yang Tuhan ciptakan ini yang kita lagi bahas 2 bulan ini. Namanya hubungan keluarga. Media boleh yang kedua. Nah ini saudara, tertanam di dalam hubungan keluarga. Karena gini, dalam hubungan keluarga ini sebenarnya gini, Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana berhubungan dengan Dia. Ini ada rahasia yang besar saudara, yang mungkin sulit untuk kita jelaskan. Tapi gini, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan itu ternyata bahasanya apa ya, nyantol gitu ya, apa, attach gitu ya, terkait dengan hubungan keluarga ini. Sehingga kenapa kita perlu tertanam di bait Allah, supaya kita
belajar tentang sebuah hubungan yang Tuhan desain. Yang 2 bulan ini kita lagi belajar, namanya hubungan keluarga. Ayatnya kita bisa lihat dalam Efesus 2. Nah ini nih. Ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, desain Tuhan untuk kita bukan orang asing dan pendatang. Jangan ada yang gini, kayaknya aku orang asing di sini gitu ya saudara. Oke, saudara bukan orang asing dan pendatang. Ya, biarkan firman hari ini menjadi kabar baik untuk kita. Jangan, kadang-kadang kita kan suka galau-galau gitu ya saudara ya. Galau-galau dan berpikir memang gak ada yang perhatiin aku gitu ya. Aku orang asing. Saudara, Tuhan gak mau kita jadi orang asing. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan apa? Kawan sewarga. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara tuh anggota keluarga. Amin. Bukan tamu. Saudara, di dalam keluarga Allah, Bapak kita di sorga itu, saudara bukan pendatang, saudara bukan hamba, saudara bukan budak, saudara bukan orang asing. Tuhan mau hari ini engkau jadikan dirimu sebagai anggota keluarga. Nih, anggota keluarga itu punya tempat di meja makan, saudara. Anggota keluarga itu ada kursinya di rumah. Kalau perlu dinamain deh nanti kursinya gitu kan. Siapa gitu namanya. Tapi saudara punya, artinya gini loh, saudara punya tempat. Saudara punya tempat di dalam kerajaan Allah. Sehingga ketika engkau berdoa, jangan engkau berdoa gini, ya Tuhan kalau boleh ya Tuhan, mudah-mudahan ya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ya, aku mau dong ini Tuhan. Saudara doa jangan kayak orang tamu gitu loh. Ada gak di sini anak-anaknya yang minta sama papanya kayak tamu? Anak-anak, saya percaya anak-anak kita, anak-anak yang kalau minta dengan pede gitu kan. Entah itu papanya mau jawab apa enggak, yang penting minta aja dulu, benar enggak? Ya, rest kalau minta sama saya dia pede saudara ya. Entah itu papanya mau beliin apa enggak, yang penting minta aja dulu. Itu anggota keluarga saudara. Minta makanan juga pede. Jangan sambil nunduk-nunduk. Maaf. Kalau boleh. Saya boleh minta makanan enggak gitu misalnya. Enggak gitu, bener enggak? Kalau anggota keluarga masuk rumah buka tudung saji langsung ada makanan apa nih mah gitu ya. Bener enggak? Saudara harus jadi anggota keluarga. Di mana? Dalam kerajaan Allah. Ya. Dan di sini dikatakan gini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Waduh ini dalam, ini nanti Om Lukas kali ya lebih pakar deh di sini gitu ya. Gini saudara, ini kenapa harus di gereja? Ini kenapa saudara harus bangun dirimu, tanam dirimu di bait Allah. Kenapa? Karena polanya perjanjian baru dibilang gini, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ini banyak orang mungkin masih belum mengerti. Kita hanya pikir kita adalah pendatang di gereja. Sebenarnya gini loh saudara, saya juga berdoa bahwa gereja ini punya pengajaran para rasul dan para nabi. Maksudnya apa sih Pak? Gini, gampangnya yang sederhananya ya. Supaya pendeta yang di depan sini gak baca manual book, saudara. Tahu kan manual book? Yang cuma template gitu loh. Oke, hari ini jemaat kita akan khotbah tentang A gitu ya. Buka catatan, udah ada contekannya tuh ya tentang A, tentang gitu ya. Saudara, maksudnya dibangun di atas para rasul dan para nabi. Para rasul dan para nabi adalah orang-orang yang bisa menangkap isi hati Tuhan. Gampangnya gitu deh. Jadi firmannya bukan hanya sekedar, apalagi zaman sekarang ya saudara. Zaman sekarang mau khotbah tinggal buka AI bisa loh. Buatkan saya khotbah 30 menit,
judulnya ini, ayatnya dari sini. Bisa saudara. Cuma kita nggak dibangun di atas dasar AI. Bener nggak? Kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jemaat mula-mula ketika Tuhan bikin jemaat mula-mula itu saudara, mereka dibangun di atas dasar para rasul saudara. Jadi pengajarannya kuat saudara, pengajarannya kuat dan juga mereka bukan hanya berbicara tentang dirinya, kerasulan itu berbicara tentang banyak hal. Mungkin ada beberapa saudara yang belum tahu atau mungkin lupa gitu ya. Visi gereja kita masih belum berubah dari visi yang dulu saudara. Visi yang dulu ada yang masih ingat? Dulu Opa Temi suka tempel di tembok gitu ya saudara ya. Menjadi gereja apostolik. Menjadi gereja rasul, kerasulan. Maksudnya tuh apa sih? Ini sederhananya gini ya saudara. Kerasulan tuh maksudnya gini. Besok kalau saudara kerja, itu gereja saudara nanti di sana. Jadi saya tuh hari Minggu nih lagi mengutus rasul gitu loh. Saya lagi memperlengkapi rasul supaya besok ketika saudara ada di kantor itu jadi gereja saudara. Ketika saudara ada di rumah itu jadi gereja saudara. Ketika saudara ada mungkin saya tuh masih sekolah, Pak masih kuliah, ya itu gereja saudara. Kita nih apostolik saudara. Dan di gereja ini kita mau diperlengkapi oleh firman Tuhan. Amin. Yang dibangun di atas rasul dan nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Amin. Oke, ayat selanjutnya, ayat 21. Ini kita harus tahu ini soalnya. Yuk kita baca sama-sama. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara yang ada di sebelah kiri dan kananmu itu ya adalah seluruh bangunan yang hari ini rapi tersusun menjadi bait Allah di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi apa saudara? Tempat kediaman Allah di dalam roh. Menjadi rumahnya Tuhan. Wow. Saudara lagi dibikin jadi rumah. Saudara percaya saudara lagi dibikin jadi rumah? Makanya saudara harus produk rumah. Saudara gak bisa produk orang jalan-jalan terus mau sok-sok bikin rumah gitu loh saudara. Kita harus produk dari rumah, kita harus produk orang-orang yang tertanam. Kenapa? Karena dunia di luar sana perlu mengenal tempat kediaman Allah di dalam roh yaitu kita. Supaya orang-orang karyawan-karyawanmu nanti kalau deket sama saudara akan bilang gini, ih kok deket Bapak kayak rumah ya. Saya gak pengen cepet-cepet pergi gak apa-apa ya Pak gitu ya. Bapaknya yang gini ya tapi saya sibuk gitu ya. Saudara orang akan merasa gini, kok saya rasa diterima ya. Kok saya rasa sepertinya di sini saya dirayakan ya. Saudara akan jadi rumahnya Tuhan di luar sana. Tapi engkau gak bisa jadi rumah kalau engkau bukan produknya rumah. Amin. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau kita tertanam. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Tertanam di mana? Tertanam di dalam ini saudara. Di dalam kasih dan perbuatan baik. Wow. Amin. Dari tadi gak ada ya tertanam di nama orang gak ada kan saudara? Puji Tuhan ya, gak ada tertanam di Joel Berhitu gitu ya, gak ada ya saudara. Oke, jadi sekarang tertanamnya di mana? Di kasih dan ketika kita tanam diri kita di rumah Tuhan, sebenarnya yang terjadi adalah gini, kita lagi menanamkan diri kita di dalam kasih dan perbuatan baik. Coba kita lihat next ayatnya selanjutnya. Ibrani 10. Ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Oke. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa? Kasih dan pekerjaan baik. Ini harus diperhatiin nih. Gak bisa dianggap lalu begitu aja.
yang penting udah ke gereja hari ini. Saudara, sebenarnya saudara lagi ditanam supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Baik. Ayat 25, nah ini ayat yang tadi saya mau cari nih saudara. Karena kan tadi bilang gini, kan gereja itu kita. Banyak loh orang kecewa sama gereja saudara, dan saya mau minta maaf kalau banyak gereja mengecewakan ya saudara ya. Tapi ayat 25 bilang kayak gini, yuk kita baca sama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang amin. Paling enggak orang tua jangan bosan-bosan ajak anaknya ke gereja ya. Gereja nak, gereja. Jangan bilang ini udah biarin aja. Kan gereja dirinya dia, nggak usah ke gereja gitu ya. Saudara, tetap kita harus ibadah ya saudara ya. Amin. Ya, saya nggak lagi ngajarin pengajaran yang aneh nih saudara. Saya lagi ngajarin kita harus tetap beribadah. Kenapa? Karena ayat 24-nya ini. Supaya kita saling memperhatikan, supaya saling mendorong, kita bisa bertumbuh dalam kasih dan pekerjaan baik. Boleh next media tampilkan dari Titus 3. Ayat 14 bilang ini, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara, dalam terjemahan The Passion mungkin lebih jelas ya, coba mungkin media bisa bantu tampilkan next. Next slide. Saya bacakan The Passion-nya bilang gini, encourage the believers to be passionately devoted to beautiful works of righteousness by meeting the urgent needs of others and not be unfruitful. Saudara, dibilang gini ya, semangati ya, ingatkan ya, semangati para orang percaya untuk mereka dengan passionate ya, dengan begitu kerinduan ya, mengabdi, devoted to beautiful works of righteousness. Kepada pekerjaan baik, kebenaran, dengan apa saudara? Dengan memenuhi kebutuhan penting dari orang lainnya. Dan janganlah engkau menjadi tidak berbuah. Saudara, satu pola di jemaat mula-mula adalah gini. Mereka saling berbagi. Mereka saling menjadi jawaban untuk sesamanya. Milik mereka menjadi milik sesama. Saudara, kita punya takaran anugerah yang beda lah ya. Saya juga gak terus bilang saudara, milik saudara adalah milik bersama. Belumlah nyampe di sono gitu ya saudara. Kenapa? Karena gini loh, kita nih dalam perjalanan untuk seperti jemaat mula-mula. Kenapa kita perlu ada dalam keluarga? Karena kita perlu melihat orang lain yang perlu dibantu sama kita. Saudara, ketika ada di gereja begini ya, saya berdoa kita bukan hanya yang penting aku ke gereja gitu ya saudara. Kalau boleh gitu, saudara liatin kiri kanannya. Ya, jangan-jangan ada yang lagi susah makan hari ini. Ya, Pak saya udah gak kerja seminggu gitu misalnya, sebulan gitu. Mungkin kita bisa, nanti aku bantuin ya, cariin kerjaan gitu misalnya atau apa. Ternyata hubungan, mungkin saya mau bilang gini, mungkin kita belum sampai di situ nih. Tapi sampai hubungan yang seperti itu. Ketika kita bisa berbagi, saling menolong dan kita bisa jadi fruitful saudara. Ini bukan lagi main gereja-gerejaan, yang penting udah ke gereja hari ini, enggak saudara. Kita mau coba care gitu loh, dengan apa ya yang dibutuhin temenku ini ya? Apa yang dibutuhin sama dia ya gitu misalnya. Dan saudara mau jadi orang-orang yang berbuah. Butuhin itu gak ngomongin uang ya saudara ya. Butuhin itu ngomongin banyak loh saudara. Ya, bisa jadi mungkin saya mau kasih, saya tuh pinter ini loh, mau gak saya ajarin ini gitu ya misalnya. Saya bisa ini loh, saya punya kenalan ini loh. Saudara,
Biarlah kita jadi orang-orang yang berbuah. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau kita tertanam. Supaya kita saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Jangan menjadi orang-orang yang unfruitful, yang tidak berbuah. Kita mau jadi orang-orang yang berbuah. Tadi kan dikatakan sampai masa tuanya tetap gemuk. Benar gak saudara? Artinya apa? Tetap berbuah. Saya suka untuk kesaksian ini ya. Saya senang umas-umas di gereja ini itu berbuah semuanya. Amin. Kenapa? Karena mereka tuh jadi contoh buat anak-anak muda. Gak tahu ada ketua umas gak di sini ya Tante Fani. Tapi kadang-kadang umas tuh jadi contoh buat anak-anak muda loh. Beneran ini serius. Karena anak muda sendiri ngomong sama saya. Kita kalah Kak sama umas. Hah? Kok kalah? Gimana kalah? Mereka lebih semangat Kak daripada kita. Oh gitu ya. Jadi pernah ibadah youth sama ibadah umas tuh gabung gitu saudara ya. Terus mainlah balon-balonan gitu. Ada main balon jadi buat ice breaking lah gitu. Ternyata umas lebih semangat daripada anak youth. Itu kan bagus ya. Jadi artinya gini loh, umas-umasnya memberi inspirasi gitu kan. Nih kamu tuh kalau jadi orang tua kayak gini gitu ya. Jangan jadi orang tua yang lemes-lemes gitu ya. Kamu jadi orang tua yang kayak kita berbuah gitu ya. Masih main angklung, apa tuh? Angklung ya, angklung. Masih nyanyi. Nyanyinya sama ketua umas gak boleh bahasa Indonesia loh. Bahasa Inggris beneran saudara. Itu ibu-ibu yang nyanyi bahasa Inggris itu bukan berarti jago bahasa Inggris. Ya, opung-opung itu mungkin apa ini bahasa apa ini gitu. Bener nggak? Ya, boleh tanya sama opung-opung itu. Ya, opung pernah pakai bahasa Inggris nggak di rumah? Bisa jadi opung nggak tahu itu apa saudara gitu ya. Tapi ketua umasnya bilang pokoknya harus bahasa Inggris. Nanti nggak belajar kalau bahasa Indonesia terus gitu kan. Jadi opung-opung jago bahasa Inggris saudara. Ya. Nah yang kayak seperti ini nih, ini kita perlu untuk apa tetap berbuah di hari tua kita. Saudara, biarlah kita jadi orang-orang yang tertanam. Saya berdoa hari ini, mungkin saya sulit menjelaskannya kepada saudara. Tapi saya berdoa kita bisa menangkap untuk intinya judulnya gini loh saudara, tertanam. Saya mau ditanam. Saya mau ditanam di dalam firman, saya mau ditanam di dalam hubungan keluarga, saya mau ditanam di dalam perbuatan baik. Supaya kalau kita berbuat baik itu bukan cuma eventually gitu saudara. Bukan cuma kadang-kadang, oh ini musim Natal, musim kita berbuat baik. Setelah Natalnya lewat masih berbuat baik gak? Tunggu Natal tahun depan. Gitu ya. Saudara, kita mau berbuat baiknya kenapa? Karena kita tertanam, amin. Jadi gak gini, ada apa nih dia lagi baik gitu ya. Orang akan bilang saudara gini, emang dia selalu baik gitu loh saudara. Bukan ditanya-tanya gitu, kok tumben baik? Ya gak ada di sini saudara, itu adanya di luar sana ya. Di sini semuanya baik, amin. Ya, jadi nggak musiman gitu baiknya terus menerus. Biarlah kita tertanam. Amin. Ayat yang terakhir kita akan lihat. Ini tujuannya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita baca ayat ini. Matius 5 ayat 16. Kenapa Tuhan mau engkau tertanam, planted? Karena ini saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Maaf saudara. Saudara, terangmu harus bercahaya di depan apa? Di depan apa? Orang. Bukan di depan sofa, di depan TV. Di depan apa lagi, meja makan gak apa-apa. Yang penting saya bercahaya di rumah saya. Saudara, masalahnya terang saudara itu harus bercahayanya di depan orang. Gak bisa kita ngurung-ngurung diri terus di kamar. Dan bilang gini, aku sudah bersinar gitu misalnya. Saudara, terangmu harus bisa dirasakan. Pohon yang tertanam saudara, untuk berbuah,
dia gak perlu berusaha. Hari ini mungkin kita masih bergumul, berusaha untuk berbuat baik, melakukan yang baik. Tapi gini, kenapa Tuhan mau saudara ditanam? Karena yang ditanam itu pada waktunya, pada musimnya dia akan berbuah. Saudara jadi baik, itu gak dibuat-buat. Saudara jadi baik, itu gak berusaha keras. Pak, saya lagi berusaha mengampuni. Saya lagi berusaha untuk sabar. Saya lagi berusaha untuk mengendalikan diri. Saudara seharusnya, kalau engkau tahu hari ini engkau ditanam apa belum. Kalau saudara ditanam, semua yang baik itu jadi buah. Bukan jadi usaha. Pohon itu gak berkeringat mengeluarkan buah pisang, buah pepaya, buah apel. Pada waktunya dia akan berbuah. Hari ini saya berdoa, makanya kenapa Alkitab katakan buah roh. Ialah kasih. Karena Tuhan rancangkan kehidupan untuk engkau itu gini saudara, gak ngoyo, gak capek, rest, fruitful. Dan rahasianya ternyata cuma satu, karena kita mau ditanam. Amin.